Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kito bersama Kita Sehat dengan tema kita kali ini membahas mengenai penyakit autoimun SLE atau penyakit lupus. Tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Sela dan Dokter Elsa ya dok ya, tapi kita belum selesai, kita lanjut lagi menyimak pesan dari Dokter Elsa. Silakan dokter. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut ke tata laksana ya. Sebelum sebenarnya ini untuk pencegahan ya, lebih ke pencegahannya. Atau kita masuk ke tata laksana dulu. Nah, tata laksana dulu. Tata laksana, jadi kalau untuk yang lupus ini memang tata laksananya adalah obat ya, farmakoterapinya. Farmakoterapinya ada kortikosteroid, ada imunosupresan, ada NSAID, ada sunscreen. Kenapa sunscreen di sini juga dinotis sebagai farmakologi? Karena memang salah satu penyebab dari SLE atau lupus ini adalah paparan sinar UV yang berlebihan. Dan juga biasanya orang-orang yang lupus ini dia juga punya gejala khasnya fotosensitivitas seperti itu. Fotosensitivitas artinya dia kalau terkena sinar matahari langsung, yang pertama dia akan keluar kemerahan pada kulitnya dan juga dia merasa perih, nyeri pada bagian tubuh yang terkena dari sinar UV itu tersebut ya. Mungkin ini juga nice to know untuk pemirsa TV di rumah bahwa pada dasarnya kortikosteroid ini akan diberikan dalam jangka waktu yang cukup panjang ya, dan ini nanti dia ada yang namanya tapering off. Jadi jangan sampai pasien-pasien lupus ini dia menstop atau menghentikan terapi obat-obat kortikosteroid ini atau terapi yang lainnya itu sendiri, bukan dengan petunjuk dokter. Karena kalau pada dasarnya terapi pada SLE ini kan tadi udah dibilang dia ada long terapi. Nah, tapi long terapinya ini yang awalnya misalnya dosisnya itu 30 misalnya ya, 30 nanti akan dievaluasi sebulan 2 bulan. Nanti kalau memang dalam keadaan yang baik atau kondisinya baik, klinikalnya sudah menurun seperti itu ya, sudah membaik, nanti ada yang namanya tapering off. Jadi diturunkan dosisnya pelan-pelan, nggak bisa mendadak, nggak bisa sekaligus ketiplek berhenti seperti itu. Nah, ini yang perlu dinotis untuk pemirsa TVRI di rumah ya. Jadi izin dok, berarti untuk pasien atau penyintas lupus yang mengonsumsi obat tadi untuk berhentinya sedikit demi sedikit. Setelah itu benar-benar bisa di stop dan hidup seperti biasa atau seperti apa? Kabar baiknya pernah ada dulu waktu saya koas itu pasiennya memang sudah lama ya, sudah panjang perjalanan itu lebih dari setahun 2 tahun mengkonsumsi obat dari lupus ini, sudah sampai ke dosis yang paling kecil tapering off-nya dan dicoba untuk lepas dari pengobatan lupus ini, tetapi tetap evaluasinya tidak boleh bolong atau tidak boleh lepas. Nah, seperti itu ya. Ini untuk obat-obatnya ya. Nah, kita balik ke pencegahannya. Nah, kalau untuk pencegahannya mungkin tidak bosan-bosannya ya, sama halnya untuk penyakit-penyakit lainnya. Yang pertama, tujuan terapi tata laksana penyakit lupus ini yaitu tercapainya remisi. Artinya remisinya atau perbaikan ya. Perbaikan yang pertama dengan latihan fisik. Jadi walaupun pasien ini menderita lupus, tetapi latihan fisiknya tetap dijalankan, mungkin nanti akan lebih selektif lagi latihan fisik mana yang boleh untuk penderita lupus ini. Mengingat dengan manifestasi klinisnya yang lumayan banyak ya, apalagi nyeri sendi dan sebagainya. Konsumsi makanan, istirahat yang cukup, hindari paparan sinar matahari, hindari penggunaan kontrasepsi oral, tidak merokok. Hindari kontrasepsi oral ini maksudnya menghindari penggunaan pil KB, pokoknya yang dikonsumsi oral. Karena kan tadi kita balik lagi faktor penyebabnya bisa dari hormon. Nah, balik lagi kalau yang menggunakan kontrasepsi oral biasanya kan perempuan. Nah, memang secara epidemiologinya bahwa
persentase perempuan itu lebih banyak dibandingkan laki-laki. Ya. Baik. Oke, ini ya, ini derajat ringan, sedang, beratnya, dan ini terapinya. Kayaknya ini sudah terlalu berat ya, terlalu berat untuk pemirsa TV di rumah. Cuman untuk sekedar di ini aja. Kayaknya udah selesai ya. Ya kita masuk ke komplikasi. Nah, ini yang dikhawatirkan adalah komplikasi. Lagi-lagi komplikasi kalau dari awal tidak didiagnosa dengan tepat, tidak ditata laksana dengan tepat, seperti itu ya. Yang pertama hipertensi. Nah, ini hipertensi lagi-lagi karena lupus itu kan dianya bisa mempengaruhi organ-organ yang berhubungan dengan hipertensi seperti jantung, seperti ginjal, seperti itu. Terus gangguan pertumbuhan, gangguan paru-paru kronik, mata, ginjal. Sebenarnya ini komplikasi kalau yang gejala awalnya itu yang masih ringan tidak ditata laksana dengan baik. Kayak dokter Sela tadi sudah nyinggung. Awalnya ginjalnya itu belum terlalu berat rusaknya, tapi kalau sudah dibiarkan nanti lupusnya ini yang akan memperparah dari kerusakan organ-organ tertentu. Prognosisnya berarti dia angka kesembuhan pada lupus itu sendiri ya. Mungkin tadi sudah disinggung juga kalau banyak kok pasien yang survive-nya bagus ya, bisa survive, bisa beraktivitas kembali seperti semula. Jadi sekarang 75% penderita mampu hidup hingga 15 tahun dan lebih dari 90% dilaporkan hidup hingga 10 tahun. Ini kan sebagai data ya, sebagai data. Tapi memang kalau dilihat semakin ke sini memang angka survive-nya atau angka kehidupannya itu memang lebih tinggi, lebih meningkat dibandingkan yang dulu-dulu. Terus prognosis penderita tergantung dari organ-organ ya yang terkena. Lagi-lagi untuk diagnosanya yang cepat tepat tadi juga akan mempengaruhi prognosisnya. Oke, mungkin sudah selesai ya. Baik, terima kasih Dokter Elsa. Nah ini saatnya Julia tanya-tanya nih dok. Tadi kan kalau misalnya tidak diobati sesegera mungkin bisa jadi komplikasi ke beberapa penyakit tertentu. Nah untuk mengobatinya itu sendiri tadi dok ya, apakah itu diobati satu persatu? Misalnya komplikasinya ke ginjal begitu, apakah diobatinya satu persatu atau obat yang tadi itu khusus memang betul-betul untuk autoimun? Jadi dia menyeluruh ke beberapa penyakit tertentu yang dikenai begitu. Tapi nanti dijawabnya usai jeda pariwara berikut ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.